Satu kali saja teman-teman menyakiti hati orang tua, maka mohon maaf, akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, jangan pernah membencinya. Rizki yang paling rendah, apa namanya? Harta. Rizki yang paling tinggi, sehat walafiat. Rizki yang paling utama, anak dan keluarga yang soleh. Rizki yang paling sempurna, ridho Allah. Jadi kalau seseorang imannya meningkat, ibadahnya kemudian meningkat, setelah itu amal solehnya bertambah, maka di saat yang bersamaan akhlaknya harus makin indah. Senyumannya terpancar, tatapannya penuh kasih sayang, tidak benci sama orang, nggak dengki sama orang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah siapapun yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mencintai kamu sekalian. Maka teman-teman sekalian, saya tidak pernah mengajarkan teman-teman untuk membenci orang lain. Ingat ya, kalau ada teman kita yang berbuat maksiat, benci kemaksiatannya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, akan selalu ada doa yang kita berikan untuk orang tersebut. Karena siapapun di antara kita selalu punya harapan untuk menjadi lebih baik daripada kita yang sebelumnya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, kita pengen diberikan nikmat sehat, karena itu adalah rizki yang paling tinggi. Yang ketiga, ada rizki yang paling utama. Apa itu? Anak yang soleh atau keluarga yang soleh. Jadi kalau teman-teman nanti sudah menikah, sudah berkeluarga, kemudian teman-teman nanti punya anak, maka insya Allah anak-anak kita jadi soleh. Itu adalah rizki yang paling utama. Tapi ada rizki yang paling sempurna. Apa itu? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rizki yang paling sempurna. Kita minta Allah ridho sama kita. Bagaimana caranya Allah ridho sama kita? Lakukan semua hal yang Allah sukai. Taklim, ngaji, ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Rob, berikan hamba kemampuan untuk bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Bukan hanya itu, wa ala walidayya, kami juga minta ya Allah untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada orang tua kami, kepada ayah ibu kami. Teman-teman sekalian, ngaji kita makin rajin, maka berbuat baik kepada orang tua kita harus makin bertambah. Memuliakan orang tua kita harus makin baik. Jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Satu kali saja teman-teman menyakiti hati orang tua, maka mohon maaf, akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Tapi saat teman-teman membahagiakan orang tuanya, saat teman-teman memuliakan orang tuanya, di saat yang bersamaan Allah akan muliakan kehidupan kita. Ini kunci hidup. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Pesannya apa? Bagaimanapun keadaan orang tua kita, jangan pernah membencinya, jangan pernah menghinanya, jangan pernah menyesalinya. Karena bagaimanapun kita bisa lahir ke muka bumi ini, wasilahnya karena orang tua kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Rob, berikan kemampuan kepada kami untuk bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada orang tua kami. Maka apapun keadaan orang tua kita, teman-teman tidak bisa milih dari rahim siapa. Teman-teman tidak bisa milih di mana. Tapi teman-teman bisa memilih hidupnya mau seperti apa. Nggak apa-apa kita boleh jadi, punten mohon maaf ya, kita boleh jadi dari keluarga yang kurang mampu, keluarga yang sederhana. Tapi percayalah, kita semua bisa merubah kehidupan kita dengan mengangkat derajat orang tua kita. Maka jangan pernah benci sama orang tua kita, jangan pernah menyesali keadaan orang tua kita. Karena bagaimanapun tidak ada orang yang paling sayang kepada kita pertama kali kecuali orang tua kita. Tidak ada orang yang pertama kali mengajarkan kita bicara kecuali ibu dan ayah kita. Tidak ada orang yang paling bahagia pertama kali atas kelahiran kita kecuali orang tua kita. Maka jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Kalau masih ada, pegang erat-erat, peluk baik-baik. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Ini kuncinya.
Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakitinya. Minimal teman-teman bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Setelah itu, apa yang kita minta kepada Allah? Ridho. Allah ridho, selesai hidup kita. Tenang hidup kita. Terima saja apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Sebagaimana daun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohonnya. Terimalah semua keadaan yang Allah berikan kepada kita dengan sikap husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik. Terima saja. Kalau kita nggak nerima, boleh jadi yang menghambat kebaikan datang kepada kita bukan karena keadaannya, tapi karena sikap hati kita yang tidak bisa menerima apa yang Allah datangkan kepada kita. Gelisah itu muncul karena tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan, kan? Kita berharap A, yang terjadi B. Jadi gelisah. Tapi kita harus ingat, kita punya Allah, teman-teman. Kita yakin ke Allah. Maka saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ya sudah, sikap pertama apa? Terima saja dulu. Kalau itu sudah terjadi, maka yang paling penting dalam hidup kita apa? Ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia, bukan penilaian manusia, bukan pandangan manusia. Kenapa, Ahilman? Karena setiap manusia selalu punya angle yang berbeda melihat kita. Sangat melelahkan kalau hidup kita dihabiskan untuk menyenangkan semua orang, karena pasti ada saja yang tidak suka dengan kita. Jadi kita minta ridhonya Allah aja, ridho manusia mah nggak ada selesainya. Betul apa enggak? Coba Ahilman mau tanya, punten, tolong jawab. Pujian dan cacian, mana yang paling penting bagi kehidupan kita? Pujian dan cacian bagi orang beriman itu sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena yang paling penting baginya adalah penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji tidak terbang, hati-hati dengan pujian, karena banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Jadi kalau ada yang muji, ada yang ada yang like kita gitu, ya biasa aja. Dicaci juga, ya sudah, jadi bahan muhasabah bagi kita. Kalau ada orang yang menghina kita, ya memang saya begitu. Saya lebih hina daripada orang yang nyebut saya hina. Orang nggak tahu aja kalau bagaimana keburukan kita di hadapan Allah yang disembunyikan saja. Karena yang membuat kita dimuliakan karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Jangan ingin merasa soleh di hadapan manusia, tapi harus ingin jadi soleh di hadapan siapa? Allah. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, hamba pengen ya Allah, nikmat yang kau berikan untuk hamba ini, hamba pakai untuk amal soleh yang kau ridhoi.